Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Sebaiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Pernahkah kalian berpikir mengapa kabel listrik umumnya terbuat dari tembaga dan aluminium? Mengapa mangan bisa berwarna hijau kekuningan sedangkan magnesium tidak berwarna sama sekali? Mengapa beberapa unsur kimia bisa tertarik dengan magnet sedangkan unsur lain tidak sama sekali? Nah, semua fenomena tadi hanya bisa dijelaskan dengan teori mekanika kuantum dan tidak bisa dijelaskan dengan teori atom Bohr. Oleh karena itu, saksikan video ini sampai selesai agar rasa penasaran kalian bisa terobati. Fenomena tentang kelistrikan, daya tarik dengan medan magnet, serta proses pembentukan warna atau terjadinya warna pada unsur-unsur kimia bisa dijelaskan dengan teori eksitasi elektron yang hanya bisa dijelaskan melalui teori mekanika kuantum. Nah, posisi elektron di sekitar inti atom ditentukan dengan bilangan kuantum. Bilangan ini menunjukkan letak elektron pada kulit dan subkulit atom, orientasi orbitalnya dalam ruang, dan juga arah rotasi elektron. Ada 4 bilangan kuantum yang harus kamu ketahui. Yang pertama, bilangan kuantum utama atau primer yang digunakan untuk menyatakan tingkat energi utama yang dimiliki oleh elektron dalam sebuah atom. Bilangan kuantum utama tidak pernah bernilai nol. Bilangan kuantum utama mempunyai nilai positif mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan kuantum utama juga berhubungan dengan jarak rata-rata elektron dari inti dalam orbital tertentu. Sehingga semakin besar nilai bilangan kuantum utama, maka semakin besar jarak rata-rata elektron dalam orbital tersebut. Bilangan kuantum yang kedua disebut bilangan kuantum asimut, juga sering disebut bilangan kuantum anguler atau sudut. Energi sebuah elektron berhubungan dengan gerakan orbital yang digambarkan dengan momentum sudut. Momentum sudut tersebut dikarakterisasi menggunakan bilangan kuantum asimut. Bilangan kuantum asimut disimbolkan dengan huruf L kecil. Nilai bilangan kuantum asimut bergantung pada nilai bilangan kuantum utama. Untuk nilai tertentu yang mempunyai nilai bilangan bulat dari 0 sampai n kurang 1. Bilangan kuantum yang ketiga, bilangan kuantum magnetik, menyatakan tingkah laku elektron dalam medan magnet. Bilangan kuantum magnetik ada karena momentum sudut elektron. Gerakannya berhubungan dengan aliran arus listrik. Karena interaksi ini, elektron menyesuaikan diri di wilayah tertentu sekitar inti. Daerah khusus ini dikenal sebagai orbital. Orientasi elektron di sekitar inti dapat ditentukan dengan bilangan kuantum magnetik M. Bilangan kuantum yang terakhir adalah bilangan kuantum putaran yang menyatakan momentum sudut suatu partikel. Suatu elektron dapat mempunyai bilangan kuantum spin S sama dengan positif 1/2 atau negatif 1/2. Nilai positif atau negatif dari putaran menyatakan putaran atau rotasi partikel pada sumbu. Sebagai contoh, untuk nilai S sama dengan positif 1/2 berarti berlawanan arah jarum jam atau ke atas, sedangkan S sama dengan negatif 1/2 berarti searah jarum jam ke bawah. Diambilnya nilai setengah karena hanya ada 2 peluang orientasi, yaitu atas dan bawah. Dengan demikian, peluang untuk mengarah ke atas adalah 50% dan peluang untuk ke bawah adalah 50%.
Nah, itulah pengantar tentang materi bilangan kuantum. Agar kalian lebih memahami tentang bilangan kuantum, silahkan simak contoh soal dan pembahasan berikut. Selamat menyaksikan. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menuliskan konfigurasi elektron mekanika kuantumnya. Setelah itu, tentukan elektron yang paling luar. Di sini yang paling luar adalah 2p4. Nah, inilah yang akan ditentukan bilangan kuantumnya. Bilangan kuantum itu ada 4, dimulai dari n, bilangan kuantum utama, bilangan kuantum asimut, magnetik, dan spin. Bilangan kuantum utama diambil dari angka dasar yang paling depan, di sini 2, berarti n-nya sama dengan 2. Kemudian untuk L-nya, ini huruf L kecil ya, diambil dari hurufnya di sini P. Ingat ketentuannya, P sama dengan 1. Untuk nilai bilangan kuantum magnetiknya mulai dari minus L sampai positif L. Buatkan garis bilangannya, berarti mulai dari minus 1, 0, positif 1. Setelah itu gambarkan orbitalnya, atau dalam kehidupan sehari-hari biasa kalian sebut dengan kamar. Berarti karena ada 3 bilangan di sini, ada 3 orbital. 1, 2, 3. Gambarkan orbitalnya masing-masing. Nah, untuk pengisian elektronnya, ingat kembali aturan Hahn dan larangan Pauli. Pengisian elektron harus dimulai dari orbital yang paling rendah, dari yang paling depan ke belakang, dan tidak boleh berpasangan dulu sebelum semua orbital terisi. Jumlah elektron yang akan masuk ke orbital dilihat dari elektron yang ada di sini. 4, berarti kita mulai dari 1, 2, 3. Semua orbital sudah terisi, berarti sudah boleh berpasangan. Elektron terakhir ada di orbital min 1, berarti n-nya sama dengan minus 1. Untuk penentuan arah spinnya, perhatikan elektron terakhir arah panahnya ke bawah, berarti nilai spinnya sama dengan minus 1/2. Berarti nilai bilangan kuantumnya n-nya sama dengan 2, L-nya sama dengan 1, M sama dengan min 1, dan S sama dengan min 1/2. Untuk contoh soal bagian B, sama halnya seperti tadi, kalian harus menuliskan dulu konfigurasinya. Dimulai dari 1S2, 2S2, lanjut ke 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Setelah konfigurasinya selesai, tentukan yang paling terakhir. Di sini 4S2, berarti ini yang kita susun bilangan kuantumnya. 4S2, ingat untuk bilangan kuantum utama atau n-nya ambil dari angka dasarnya, berarti 4. Untuk L-nya perhatikan hurufnya atau orbitalnya. Untuk S, ingat nilainya sama dengan 0. Untuk bilangan kuantum magnetiknya mulai dari minus L sampai positif L. Tapi karena tidak ada minus 0, berarti hanya 0 di sini yang dituliskan. Hanya ada satu angka, berarti orbitalnya juga cuma 1. Jumlah elektron yang akan masuk ke orbital dilihat dari sini 2, berarti kita tuliskan 1. Elektron yang kedua arahnya ke bawah. Ingat aturan Hahn dan larangan Pauli.
Berarti nilai M-nya sama dengan 0. Untuk menentukan arah spinnya, perhatikan elektron terakhir. Elektron terakhir mengarah ke bawah atau berlawanan jauhian, berarti S-nya sama dengan minus 1/2. Berarti bilangan kuantum kalsium N-nya sama dengan 4, L-nya 0, M-nya 0, dan spinnya min 1/2. Bagian C, besi, sama seperti yang tadi, kita tuliskan dulu konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Nah, penulisan ini sebenarnya bisa kita singkat menggunakan unsur gas mulia. Ini bisa kita singkat menjadi AR. Jumlah AR 18. 18 itu sampai di sini 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12 tambah 6, 18. Berarti langsung 4s2, 3d6. Nah, tentukan yang paling akhir 3d6. Untuk N-nya sama seperti yang tadi, angka dasar yang paling depan berarti 3. L-nya diambil dari hurufnya D. Ingat ketentuannya, untuk D nilainya sama dengan 2. Untuk M, bilangan kuantum magnetiknya mulai dari minus L sampai positif L. Berarti mulai dari minus 2, min 1, 0, positif 1, sampai positif 2. Hitung, ada berapa bilangan yang kalian lihat? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 orbital yang harus kalian gambar. 1, 2, 3, 4, 5. Pengisian elektronnya sama seperti tadi, ingat kembali aturan Hahn dan larangan Pauli. Jumlah elektron yang akan masuk 6. Berarti kita mulai dari depan. 1, 2, 3, 4, 5. Karena semua sudah terisi penuh, kita kembali ke orbital yang paling depan, tapi arah spinnya harus berbeda ke bawah. Nah, elektron yang terakhir menempati orbital minus 2, berarti nilai kuantum magnetiknya minus 2. Untuk S-nya, perhatikan arahnya ke bawah, berarti minus 1/2. Berarti nilai bilangan kuantum dari besi, bilangan kuantum utamanya 3, bilangan kuantum asimutnya 2, bilangan kuantum magnetiknya minus 2, dan spinnya minus 1/2. Untuk soal terakhir, tentukan unsur apakah yang memiliki nilai bilangan kuantum utama N sama dengan 2, L sama dengan 1, M sama dengan 0, dan S sama dengan minus 1/2. Berarti ini kita kerja dari belakang. N-nya sama dengan 2, berarti angka dasarnya 2. Untuk L sama dengan 1, ingat yang bernilai L sama dengan 1 adalah orbital P. Berarti ini 2P. Lalu kita tentukan berapakah elektronnya. Bisa kita lihat dari bilangan kuantum magnetiknya. Di soal M-nya sama dengan 0. Ingat, untuk bilangan kuantum magnetik nilainya itu mulai dari minus L sampai positif L. Berarti mulai dari minus 1, 0, positif 1. Dia nilai bilangan kuantum magnetiknya sama dengan 0, berarti elektron terakhirnya ada di 0. Kita gambarkan 3. Nah, bisa jadi bentuknya seperti ini. Ini nilainya M sama dengan 0 karena elektron terakhirnya di 0. Tetapi jika seperti ini, nilai S-nya positif 1/2.
Sedangkan di soal dia minta min 1/2, berarti ini salah, berarti penulisan ini salah karena nilai spinnya 1/2, positif 1/2, sementara yang diminta di soal adalah min 1/2, berarti harus kita lanjutkan 3, 4, 5. Kita hitung jumlah elektronnya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini memenuhi syarat karena M-nya sama dengan 0 dan spinnya elektron terakhir ke bawah berarti min 1/2, memenuhi syarat. Berarti ini adalah jumlah elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 2p5. Untuk mengetahui dia unsur apa, kita lanjutkan konfigurasi elektronnya. Berarti X adalah sesuatu yang bilangan yang elektron terakhirnya adalah 2p5. Kita menghitung ke depan. Sebelum 2p5 adalah 2s2, sebelum 2s2 1s2. Berarti jumlah elektronnya kita jumlahkan 2 tambah 2 4, 4 tambah 5 9. Kalian lihat di sistem periodik unsur, unsur yang memiliki nomor atom 9 tidak lain adalah klorin. Berarti soal nomor 2 sudah terselesaikan. Unsur yang memiliki bilangan kuantum utama 2, bilangan kuantum asimut 1, magnetiknya 0 dan spinnya min 1/2 adalah klorin.